Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di zaman Khalifah, saya lupa Khalifah Abu Bakar, entah Khalifah Umar, karena Khalifah Umar itu agak lama kepemimpinannya. Ada seorang sahabat Rasulullah yang kalau orang berutang mesti datang kepada beliau. Mesti datang dan mesti dapat. Nah, itu orang yang luar biasa dermawannya itu paling kasihan sama orang lain itu. Dan kebetulan beliau itu dengan anugerah Allah orang yang kaya raya. Jadi kalau orang datang berutang kepada beliau mesti dikasih dan mesti dapat berapapun jumlahnya itu. Terutama kawan orang-orang fakir miskin yang untuk kebutuhan sehari-hari dan nggak pernah narik bunga. Kalau minjemnya 10 dinar ya 10 dinar bayarnya, 50 dinar ya 50 dinar bayarnya. Kalau bayar 2 juta, minjem 2 juta ya 2 juta bayarnya. Untuk karena memang lillahi ta'ala mau membantu. Nggak seperti kita minjem 2 juta bayarnya 2 juta 800 dapatnya 1 juta 700, bahkan 1 juta 500. Naudzubillah min dzalik, riba di atas riba. Orang yang makan itu perutnya di neraka segede gunung, isinya ular. Naudzubillah. Nah, sahabat ini kerja orang selalu datang kepada beliau untuk minjem. Kalau orang datang mesti datangnya ke situ lah. Nah, kalau orang sekarang kan juga sama begitu, cuma rentenir, lintah darat. Orang lagi kepepet di memang dimakan sama dia dan dia menumpuk kekayaan di situ. Kemudian sahabat ini bukan orang seperti itu, mesti orang datang kepada dia minjam dan selalu dapat. Untuk kepentingan sehari-hari, untuk makan kadang-kadang yang susah pada waktu itu, kadang-kadang paceklik, kadang-kadang panen belum jadi, itu kadang-kadang musim kering, orang datang kepada beliau dan selalu dapat. Nah, ketika itu beliau sakit. Sahabat yang dermawan ini sakit. Ketika beliau sakit sehari, 2 hari, 3 hari, beberapa hari, itu orang juga dengar, cuma nggak ada satupun orang yang datang nengokin. Coba bayangin orang dermawan itu selalu datang, selalu membantu. Ketika beliau sakit kagak ada orang yang datang nengokin. Ya nengokin aja, kan orang datang nggak harus membawa apa-apa, nengokin aja. Itu nggak ada orang datang. Lalu beliau bertanya, ketika saya sakit ini nggak ada sahabat-sahabat yang datang untuk nengokin saya, katanya kan. Ada orang berkata, bukan yang nggak mau nengokin, tapi mereka malu karena mereka punya utang kepada engkau. Masya Allah, kata beliau, tolong umumin ke seluruh kota bahwa siapa yang punya utang sama saya anggap lunas sekarang ini. Saya anggap lunas semuanya dan nggak perlu bayar lagi sama saya. Langsung itu rumah beliau itu penuh sama orang yang nengokin orang sakit. Ya beliau sakit itu penuh orang yang nengokin itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah terjadi pada saya suatu saat ketika itu usaha sedang maju-majunya di Jakarta, nggak pernah kelupaan untuk ingat. Bukan untuk diceritain tapi untuk diambil pelajaran. Jadi ada orang bercerita kepada saya, pada istri bukan pada saya. Dia bilang dia itu mau daftar Sapam, jadi lulus sudah, tes sudah segala macam, cuma harus beli baju sendiri. Itu saking nggak punyanya, cuma sarapan seadanya, jalan kaki pulang dari Grogol ke Cengkareng. Itu bukan deket itu, dari Grogol ke Cengkareng itu jalan kaki, dari daerah Roksi itu jalan kaki. Itu sampai Cengkareng Robuaya. Dari situ dia baru bisa naik mobil. Karena kalau dia naik mobil langsung dari Grogol sampai Cengkareng itu duitnya habis nanti. Untuk masuk ke daerahnya, ke kampungnya itu lebih dalam lagi, itu susah dah. Pokoknya kagak bisa. Yang penting itu yang harus naik. Kalau daerah Grogol sampai Cengkareng kan itu kota, jadi rame-rame, nggak ketahuan banget sama orang, nggak terlalu ketahuan sedihnya. Tapi kalau dari Rawabuaya itu jalan kaki ke tempat kampung dia, wah itu udah luar biasa. Nggak mungkin, sampai malam jam 10 pun rasanya nggak nyampe itu. Lalu dia bilang, saya jalan kaki tadi dalam keadaan perut lapar dari dari Grogol ke Cengkareng, pulang pergi itu, dia bilangnya kan. Jadi udah lulus alhamdulillah, cuman susahnya ini karena harus membayar baju sendiri, jadi nggak tahu kemana pinjaman. Emang berapa duitnya waktu itu, pada tahun itu duitnya 750.000 atau 780.000, saya lupa. Dia cerita sama kakaknya, mbaknya itu cerita sama istri. Istri saya cerita sama saya, bang, ada orang begini-begini, kejadiannya begini. Dia itu mau daftar kerja dan udah lulus, cuma harus beli baju seragam sendiri. Kalau nggak ada uang segitu dia nggak jadi lulus, nggak jadi ikut, hangus karena kan seragamnya nggak ada. Akhirnya saya bilang,
emang berapa kebutuhan duitnya? 780 ribuan sekitar itulah. Ya udah nih kata saya kan. Terus istri keluar, dia bilang, "Mbak, katanya ada." Nah, pas lah ini kenapa duitnya nggak diambil? Lalu dikasih sama istri. Nah, ketika itu saya nggak tahu ceritanya, udah lama saya pergi ke suatu daerah dan belum balik, nggak balik-balik itu sampai sampai agak lama dan sampai sekarang, dan saya sudah melupakan itu. Nah, cuma saya mau bilang kan bukan mau diceritain, cuma mau di apa namanya, mau dikasih tahu bahwa yang namanya orang kalau udah kepepet, kejepit, apapun dilakukan. Dan kita yang mampu jangan sampai mengambil kesempatan pada orang lain. Dulu waktu saya kuliah ada suatu atlas anatomi manusia itu. Kebetulan saya waktu itu masih semester 1, nggak punya buku itu, jadi saya masih pinjam di pustaka. Lalu ada satu orang yang kayaknya anaknya ini anak orang punya, tapi dia malas belajar, jadi dia mau jual itu buku. Waktu itu buku itu harganya kalau nggak salah masih 500 ribu, 600 ribu. Nah, ketika saya datang ke kawan, saya tanya, "Berapa dok sekarang buku Atlas Anatomi?" "Itu sekarang udah 2 juta bang," dia bilang kan. Nah, ketika itu masih 600 ribu harganya. Itu dijual sama saya. Jadi kebetulan saya nggak punya, takut nanti susah saya belajar belajar anatomi, maka saya belilah. Itu dia betul-betul kepepet itu. "Berapa?" katanya gitu kan. Dia jual berapa aja lah, 100 ribu pun boleh. Nah, kemudian saya tanya, "Berapa harganya?" "Ini sih cuma ada, kalau 100 ribu janganlah, ini kan buku mahal, 600 ribu dua bukunya, tebal-tebal, Atlas Anatomi." Kalau sekarang nggak tahu berapa. Atlas Anatomi kan ada dua, ada Sobota, ada Spaltehos. Nah, itu yang Sobotanya. Nah, itu yang akhirnya saya keluarkan uang hari itu kalau nggak salah 300 ribu. Jadi saya nggak mau membeli dengan harga yang menekan dia, namanya juga orang lagi butuh. Tapi nggak tahu ya, yang namanya anak-anak itu, anak-anak seperti itu kelihatannya dia untuk main-main, untuk main mentah, untuk apa itu duitnya itu. Orang tuanya boleh beli, lalu dia nggak mau kuliah, lalu dijual bukunya. Memang ada harganya dan dia jualnya juga tahu pada orang yang mesti perlu, yaitu saya orangnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di lain waktu pernah juga ada orang kepepet menjual sesuatu. Nah, alhamdulillah saya beli dengan harga yang pantas. Tapi sayangnya ketika saya membutuhkan sesuatu, orang membeli dengan harga yang paling terhina. Yang penting pas aja begitu, bahkan kurang kalau bisa dia mendapat harga yang semurah-murahnya. Jangan sampai kayak gitu, nanti berkahnya nggak ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pengalaman pribadi, kisah nyata ini bisa mencegah kita dari kesempatan untuk memancing di dalam air keruh, mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Nah, itulah kan di saat-saat ini nih banyak banget yang begitu tuh. Terutama ketika krisis ekonomi, masya Allah, orang aja krisis wabah corona, orang mau makan aja susah, tapi masih ada aja orang yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Minjem 700, dikasihnya 800, dimintanya sejuta, disuruh bayar 1,5 juta. Itu nggak akan ada berkahnya dalam hidup. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Yang penting jangan ada kita menanggok keuntungan dari kesusahan orang lain. Ya, rasanya nggak tega kita melakukan itu. Masih ada nurani dalam hati kita, jangan sampai seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau udah kayak begitu, berkahnya yang kagak ada tuh. Kalau udah kayak gitu tuh luar biasa tuh. Nanti ke depan nih, dengan harta yang seperti itu kita dapat, nanti ke depannya nih Allah akan membuat kita sengsara sebelum kita mati. Mesti itu dari orang-orang yang udah pernah saya tengok itu, pengalaman hidup 47 tahun. Saya udah berkali-kali melihat yang seperti itu. Orang yang dari mudanya suka banget mencela orang, suka banget menghina orang, suka banget menganggap orang lain rendah, suka banget mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika di akhir-akhir hidupnya itu bahkan sampai mati dalam keadaan terhina. Nauzubillah min dzalik. Bukan satu kali orang yang saya tengok begitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita mempunyai kecintaan kepada Rasulullah, kalau kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah, kita akan teringat di dalam berjanji sebut wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Adalah Rasulullah SAW itu sangat menyayangi orang fakir dan miskin. Ya jelisu ma'hum, beliau duduk bersama mereka. Wa ya'udu mardhahum, dan beliau menengoki orang sakit mereka.
wa yusayyun zanaijahum, dan mengantar orang-orang yang sakit, orang-orang yang meninggal itu ke kuburan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, menjauhkan kita daripada kesulitan. Wala yaqiru faqiral abqarahul faqra, dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela orang-orang miskin, orang yang kesusahan. Rasulullah nggak pernah mencela sedikit pun, nggak pernah. Bahkan beliau mengajarkan doa dan memberikan solusinya. Ada seorang anak muda yang udah kesusahan banget di rumahnya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini susah banget. Apa yang kau punya di rumah? Saya ya Rasulullah mempunyai baju perang. Kalau gitu bos, ini barangnya. Lalu Rasulullah menjualnya, kalau nggak salah hari itu dijualnya 2 dinar, lalu atau 4 dinar. Lalu yang 2 dinar dikasih kepada dia, beri makan keluargamu ini dengan 2 dinar. Nah, ini yang 2 dinar lagi kamu belikan kampak untuk engkau cari nafkah dengan tenagamu ini. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian, itu sang pemuda udah menjadi orang yang hidupnya lebih makmur daripada sebelumnya. Dan ada satu orang yang duduk aja di masjid, beliau itu ditanya sama Rasulullah, kenapa ada di masjid terus nggak pulang-pulang ya Rasulullah? Saya kesusahan, utang saya banyak, rumah tidak, ekonomi nggak jalan karena saya nggak punya kerjaan. Rasulullah memberikan satu doa. Maukah engkau aku berikan doa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, menjauhkan segala kesulitan. Jangan mengambil kesempatan di kesulitan orang, apalagi masih keluarga sendiri. Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin karim ya abai wa ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.